An-Nabi sallallahu alaihi sholawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu سيدنا
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي ارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السؤال يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا
السلام
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جنة نعيمها سعد لمن صلى وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتلك الإيمان باسم الذات العلية مستمر خير البركات على ما له وأولاه. وأثني بحمد الموارد سائرة هنية مقتضيا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على الرسول في التقدم والأولية. تقي في الغاية الكريمة واجبا. وأستمع الله تعالى لما يخص عطرة الطاهرة النبوية والصحابة والأتباع والوالاه. وأستجليه هداية بسلوك السبل الواضحة الجلية. وحفظا من الغاية في خطط الفقر وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي فرد حسانا عبقريا. النسب الشريف قد امتحن المسامع بحلاه. واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عهد اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم يوسف الرصاد بوصفه وكأنك سهو البناء. وإن توسل آدم بذنبه
وكان قد اجتاز بأخويه بن علي من الطائفة النجرية والله عليه سقيما يعلم سقما وشكواه ولما تم من حمله على الرجح 9 أشهر قمرية وآل الزمان أن ينجلي عنه صلاة حضرهم ليلة مولده آسية ومريم في قصة من الحضيرة القدسية وأولها خالف ولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام حبيبيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para ustaz, para guru, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abah Ramli. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat, dibarokahkan rezeki dan ilmunya. Yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Razak LC. Meskipun beliau belum berkesempatan hadir, insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, mohon izin saya tidak menyebut satu-satu, khawatir salah menyebutkan nama dan titelnya. Semua saja yang saya muliakan, khususnya DKM Masjid Al-Hidayah, Pak RT, Pak RW, seluruh tokoh masyarakat, wabil khusus yang ada di luar ras terkuat di dunia, mama, mudah-mudahan ibu-ibu dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, suaminya gajinya naik sebulan 100 juta. Jangan doain 100 juta ya, amin. Hadirin hadirat semua yang hadir, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Malam ini dengan sehat walafiat, panjang umurnya, hadir dalam peringatan Maulid. Peringatan Maulid itu adalah ekspresi kebahagiaan umat Nabi atas kelahiran Rasulullah sallallahu. Peringatan Maulid itu mensyukuri nikmat hidayah yang Allah titipkan kepada Rasulullah dan Rasul sampaikan kepada kita secara turun-temurun. Peringatan Maulid itu adalah rasa haru, rasa bahagia seorang muslim bisa tahu siapa Tuhannya, bagaimana cara beribadah, bagaimana akhlak yang baik. Semua itu didapatkan dari seorang manusia yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Makkah. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur itu yang melandasi kita hadir malam ini. Bu, ibu-ibu harus bersyukur kepada Allah karena Rasulullah
dimuliakan. Bu, jangan ada yang ngantuk. Sebelum Nabi lahir, zaman itu disebut zaman jahiliyah. Orang Arab senangnya punya anak laki-laki. Kalau istrinya lahir anak perempuan, nggak ada cerita. Anak perempuannya langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Nggak seneng. Karena jahiliyah, karena nggak ngerti agama, karena nggak ada petunjuk. Itulah kelakuan mereka. Hari ini Rasulullah sudah datang menitipkan hidayah kepada para sahabat. Para sahabat diturunkan kepada para tabi'in, para tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, pada ulama, pada guru-guru kita. Alhamdulillah. Pak, kalau ditanya jauh kenapa Pak? Punya anak lelaki senang apa enggak? Punya anak perempuan? Senang. Anak laki senang, anak perempuan senang. Itulah keberkahan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Di zaman Nabi belum lahir, orang menyembah berhala, orang menyembah patung. Ada seorang sahabat yang dulunya kafir, namanya Umar bin Khattab. Sebelum dia masuk ikut agama Rasulullah, hari-hari dia bikin patung dari roti. Patungnya dibawa ke pinggir Ka'bah, disembah, ruku, sujud. Capek ruku, sujud, lapar, tangan patungnya dipatahin, dimakan. Ada Tuhan dimakan sama hambanya. Itu karena jahil. Hari ini alhamdulillah, yang kita sembah bukan patung, yang kita sembah bukan pohon dan gunung. Yang kita sembah adalah Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Dialah Allah Subhanahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, amal ibadahku semua diperuntukkan kepada Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah, hari ini kita ibadah teratur, perilaku teratur, waktu diatur, cari nafkah teratur. Itu semua berkat hadirnya, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minum dulu ya Bu ya. Kalau nyediain untuk Ustaz dibukain dulu ngapa? Lanjut. Jadi saya ingin mengatakan, orang Islam nggak usah ribut gara-gara maulidan apa enggak. Yang penting dia ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mencintai Nabi boleh berbeda. Anak-anak hadrah mencintai nabinya dengan hadrohnya. Bapak-bapak mencintai Rasul dengan sholawatnya pelan-pelan. Kalau anak muda nggak bisa pelan-pelan, dia mah cocok-cocok aja. Kalau udah aki-aki sholawatan kayak dia kecekek. Betul nggak? Masing-masing orang caranya berbeda.
berbeda. Sama dengan bapak mencintai istri beda-beda. Ada yang kalau gajian duitnya dikasih semua, bener nggak? Ada nggak bu? Hei bu, ditanya pada ngobrol aja. Saya tanya suaminya ada nggak kalau gajian dikasih duit semuanya ke ibu? Beneran? Hebat orang sini ya. Ada yang lain apa enggak? Ada yang kalau gajian separohnya ditaruh di dompetnya, ada. Caranya beda-beda. Tapi yang penting suami memberi nafkah kepada istrinya. Alhamdulillah. Ada di antara masyarakat kita mencintainya. Kalau Sabtu Minggu istrinya diajak jalan-jalan. Bu, suka dibawa jalan-jalan atau enggak? Enggak. Kasihan amat ibu. Udah tua lagi jawabnya, ya Allah. Udah tua sampai segini. Pak tega amat pak. Woi, nggak usah jauh-jauh, bawa aja ke Air Petra situ. Makan bakso di situ di jalan apa itu Palang Baru, banyak kuliner tuh. Ada soto Lamongan, cel ayam, cel lele. Apal saya mah jalan itu mudah, insyaallah. Sampai rumah sakit Mulia Sari sono. Jadi nggak usah ribut. Kita kalau mau ribut jangan sesama orang Muslim. Kalau mau ribut, sono pergi ke Palestina, ajar Israel. Setuju? Ini kiai nyalain Habib, Habib nyalain kiai, santri nyalain kiai. Waduh, cilaka ini. Justru orang Islam tuh harusnya bersatu. Betul atau tidak? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang Islam itu ikut Nabi. Nabi itu sifatnya tegas kepada kafir, sayang kepada orang yang beriman. Pak, jangan kalau mau berantem sama orang Yahudi, setuju enggak? Kita nggak ikut-ikutan sama yang pecah-pecah kayak gitu. Apa itu organisasi apa? Nggak usah ikut-ikutan. Kita dukung para ulama, kita dukung para habaib turunan Nabi, ulama pewaris insya. Yang penting ngaji. Di masjid ini ada pengajian enggak? Malam apa? Malam Jumat. Rame enggak yang hadir kalau ngaji? Saya mau yakin. Biasanya ramenya kalau maulidan aja. Betul enggak? Paling kalau pengajian 20, 30 paling banyak. Udah kebaca lah. Halo. Yang penting justru ngaji yang rutin. Kalau maulid begini cuma memicu semangat, tapi yang penting bab sholat, nasihat Rasul, firman Allah dijelaskan pada pengajian rutin. Alhamdulillah kita masih punya guru kita Kiai Haji Abah Romli yang mau mencurahkan ilmunya kepada kita. Insya Allah habis maulid pengajian rame yang hadir. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Itu baru pembukaan tuh Pak DKM. Saya mau tanya dulu Pak MC. Kita ngaji jangan lama-lama ya. Sampai jam 10 lah ya. Cukup lah setengah jam. Betul apa enggak? Daripada ngaji panjang-panjang semuanya kagak ada yang ingat, mendingan ngaji biasa-biasa aja.
yang penting diamalkan. Betul atau tidak? Hadirin rahimakumullah, tema kita adalah akhlak manusia. Saya mau tanya dulu, kemarin kita dihebohkan dengan kehidupan yang sangat jauh dari pikiran normal. Apa itu? Pembunuhan, tawuran, pencurian, rampokan, begalan, perkosaan, korupsi, kejahatan tiap hari menghiasi televisi kita. Setiap hari kita dengar berita di sosial media, itu aja judi online. Betul apa enggak? Pinjaman online, semuanya online, ngaji online, belanja online. Siapa yang suka belanja online? Di rumah tiap hari ada paket ya Bu ya. Ibu tahu nggak paling kesel kalau apa Bu? COD. Kita bukan yang belanja, tahu-tahu COD. Semuanya serba online. Kalau yang positif nggak ada masalah. Tapi lantaran online ini, semua arus akhlak dari luar masuk ke rumah kita. Semua tata cara yang bertentangan dengan adat istiadat, akhlak dan sopan santun tergerus oleh arus budaya dari luar. Makanya sekarang anak-anak sekarang luar biasa. Bu, kemarin di Banten ada anak sekolah ngerokok. Saya mau tanya dulu Pak, di masjid ini ada yang suka merokok nggak Pak? Maksudnya ngerokok di dalam masjid? Alhamdulillah. Ya kalau urusan merokok dan enggak, monggo lah, itu urusan Bapak. Tapi janganlah ngerokok di dalam masjid, jangan Pak DKM. Ntar karpetnya pada bolong. Betul apa enggak? Apalagi ini masjidnya udah pakai AC. Udah jangan merokok. Gereja aja nggak ada yang merokok Pak. Gereja pakai sepatu, tapi yang merokok nggak ada. Masa di masjid merokok? Dan saya berani mengatakan, kalau ada imam masih ngerokok, sholatnya nggak sah. Bener nggak? Bener nggak? Kalau ada imam masih ngerokok, masa jadi imam ngerokok? Ya kalau ngerokoknya di luar mah terserah. Ini lagi imam, jangan salah paham. Wah ini ustadz kejem nih. Enggak, saya cuma bercanda. Ada anak sekolah ngerokok, ditampar sama ibu kepala sekolahnya. Ya kan, tahu beritanya kan? Akhirnya dibelain sama orang tuanya. Kepala sekolahnya diberhentikan sementara oleh gubernur. Itu gambaran anak sekarang. Mudah-mudahan yang di depan kan begitu ya. Insya Allah ini anak-anak muda yang hebat. Insya Allah ini calon penerus imam-imam dan ustadz-ustadz. Suaranya subhanallah. Mudah-mudahan sampai dewasa tetap istiqomah berada di dalam masjid. Insya Allah. Insya Allah. Apa yang terjadi? Kepala sekolahnya didemo oleh 600 anak sekolah. Pak, saya dulu ngaji Quran umur 11 tahun. Saya dulu ngaji Pak umur 11 tahun barengnya sama orang tua. Sebab kebetulan orang tua kami juga ikut ngaji.
Maka saya bareng sama orang-orang tua yang ngajar, kebetulan namanya sama dengan guru kita, Abah Haji Romli dari Rangkas Bitung, Al-Maghfurullah. Sekarang orangnya sudah tidak ada. Bagaimana ngajinya? Kalau kita baca Qurannya salah dan dia adalah seorang hafal Quran, itu pecutannya, rotannya semeter lebih. Kalau salah dipukul Pak kita. Apa kata dia bilang? Buta dia. Dia itu kalau bahasa Banten kamu. Pak, kira-kira kalau anak sekarang ngajar ngaji terus ngajinya salah, dipukul, apa ceritanya? Bilang orang tuanya lapor. Kalau kayak begitu, siapa yang mengajar Quran? Bagaimana belajar Qurannya? Bakal bisa apa enggak? Nggak mungkin. Saya alhamdulillah diberi keberkahan oleh Allah, hafal tasrifan, fi'il madi, fi'il mudhari, isim masdar sejak umur 9 tahun. Hafalan di madrasah. Kalau nggak hafal, punggung kita dipecut sama gurunya. Kalau istirahat, baju kita dibuka. Balapan berapa garis bekas rotannya itu. Nggak ada yang lapor orang tuanya. Halo, tapi sekarang luar biasa. Maka hari ini kita menghadapi arus akhlak yang sangat berat. Maka satu syaratnya, bagaimana kita kembali kepada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 sifat wajib bagi Rasul. Insya Allah kita akan berjuang, berusaha mencapai sifat yang 4 ini. Yang pertama, siddiq. Apa Bu? Yang pertama Bu? Bu, ini ibu-ibu kedengeran gak sih di belakang? Bu, kedengeran gak? Enggak kedengeran kayaknya. Dia ngobrol sendiri aja. Jangan-jangan ada yang jualan kerudung di belakang. Sifat yang pertama, apa siddiq? Jujur. Saya mau tanya, sekarang orang jujur banyak apa dikit? Gampang apa susah nyarinya? Kenapa? Karena terlalu banyak memikirkan urusan dunia. Kalau udah pikirannya dunia, susah untuk jujur. Sampai-sampai yang punya duit aja ngakunya kagak punya. Betul atau tidak? Sekarang yang haknya diambil, yang bukan haknya juga diambil. Jujur itu memang berat, tapi dia harus diperjuangkan. Jadi orang yang memiliki sifat jujur, benar apa adanya yang dia ucapkan, itulah yang ada di dalam hatinya. Pak, Bapak sama istrinya jujur apa enggak? Jujur, hebat. Bu, ibu-ibu sama suaminya jujur apa enggak? Saya mau tanya, Bu, kalau di rumah suka dandan apa enggak? Kalau yang jawab, bahwasanya anak kecil iya katanya. Orang ditanya. Saya mau tanya, ibu-ibu di rumah suka dandan enggak? Kalau mau kondangan dandan enggak? Lah, bagaimana ceritanya? Kalau mau ke pasar dandan enggak? Kalau ketemu suami enggak?
pantas ditukar tambah. Bu, istri yang baik itu dandannya kalau sedang bersama suami. Kalau sama suami pakai baju yang bagus, badannya yang bersih, mandi, pakai baju yang rapi, pakai bedak yang bagus. Tapi bedaknya dibeliin apa enggak? Bu, biaya skincare enggak ditanggung BPJS. Insya Allah ibu-ibu yang ada di Koja dandannya kalau sedang dengan suaminya, insya suaminya sedang sholat isya di masjid ditungguin di rumahnya. Subhanallah, karena dia tahu yang berhak kepada dirinya hanya suaminya. Nggak bakal ada berkata dusta, nggak bakal ada selingkuh-selingkuhan, nggak bakal ada main di belakang. Kenapa? Jujur. Bagaimana syaratnya orang bisa jujur? Ingat kepada Allah. Bu, Allah ngelihat kita enggak? Ngelihat. Malaikat ngelihat kita enggak? Kita tidur, kita bangun, kita ngapa-ngapain, Allah Maha melihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayat apa itu namanya? Ayat kursi. Allah itu tidak kena lupa, tidak kena ngantuk, tidak kena tidur. Semua yang dilakukan oleh manusia Allah lihat. Maka kalau ada orang berbohong, sesungguhnya dia berbohong kepada dirinya sendiri. Pak, kalau orang jujur, insya Allah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu. Ada cerita, mau saya kasih cerita, Bu? Dulu di sebuah kampung ada petani, jujur banget sama istrinya. Kerjaannya cuma nyari kayu bakar. Di hutan setiap pagi sampai sore dia cari kayu bakar. Kalau sudah dapat kayu bakar dia bawa ke rumahnya, kemudian dia jual ke pasar supaya dapat uang. Nggak banyak dia dapat, sehari paling 30.000, banyaknya 50.000. Sebab zaman dulu kalau di kampung orang masak pakai kayu. Kalau sekarang kita pakai apa? Gas melon. Dulu pakai kayu bakar. Si pencari kayu bakar alatnya cuma satu, kampak. Apa, Bu? Setiap hari bolak-balik ke hutan, bolak-balik cari kayu bakar sebagai mata pencaharian. Jujur luar biasa. Kalau dia pulang dari pasar habis menjual kayu bakarnya, uangnya selalu diberikan kepada istrinya. Alhamdulillah. Suatu ketika begitu dia lagi nyari kayu bakar, kampaknya terlepas dari tangannya, kampaknya terjerumus jatuh ke jurang. Maka dia tidak punya alat untuk mencari kayu bakarnya. Bagaimana dia lakukan? Masya Allah, saya kerjanya nyari kayu bakar, motong dahan kayu pakai kampak. Kampaknya kecebur ke dalam jurang. Apa yang dia lakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata dia? Seraya mengatakan, ya Allah, saya nyari kayu bakar modalnya cuma kampak doang.
Tapi hari ini kampak saya kecebur ke dalam jurang, jatuh. Saya nggak punya modal apa-apa lagi untuk saya bekerja. Ya Allah, tolong ambilkan kampak saya itu yang kecebur ke jurang. Bu, karena orang jujur, Allah juga kesian sama tuh orang. Akhirnya apa? Diutus seorang malaikat menyerupai manusia, ngambil kampaknya yang jatuh ke jurang. Tapi Allah memerintahkan kepada malaikat menguji si pencari kayu jujur apa enggak. Akhirnya yang diambil oleh malaikat kampaknya terbuat dari emas. Bu, pernah lihat gak kampak terbuat dari emas? Ya pokoknya ini namanya cerita, dengerin aja dulu. Kampaknya terbuat dari emas. Kira-kira kalau orang koja minta diambilin kampak, tadinya kampak besi, datang malaikat bawain kampak emas. Ditanya sama malaikat, ini bukan kampak kamu. Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Oh iya, ini dia kampak saya. Betul atau tidak? Jadi jujur itu tapi si pencari kayu bakar ini jujur. Apa dia bilang? Mohon maaf, ini bukan kampak saya. Kampak saya mah terbuat dari besi biasa. Luar biasa. Akhirnya malaikat cari lagi ke bawah, diambil lagi kampaknya terbuat dari perak. Ditanyain lagi, wahai pencari kayu bakar, apakah ini kampak kamu? Dia bilang, bukan, kampak saya mah besi. Kira-kira orang kayak gini zaman sekarang nyarinya gampang apa susah? Gampang apa susah? Ini jujurnya luar biasa. Akhirnya diambilkan kapak besi oleh malaikat. Nah, begitu dikasih kampak besi, ini benar kampak saya. Jujurnya luar biasa. Kata malaikat, karena kamu sudah jujur, nih kampak besi buat kamu, kampak perak buat kamu, kampak emas buat kamu. Alhamdulillah. Ya Allah. Pulanglah dia ke rumah bawa 3 kampak tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istriku, aku bawa rezeki banyak. Apa kata istrinya? Lah, biasanya juga cuma 30.000. Nggak percaya. Begitu dikasih kampaknya 3, besi ada, perak ada, emas ada. Istrinya jadi penasaran. Ini dari mana? Dari hutan. Zaman sekarang kadang-kadang kita jujur salah, enggak jujur, apalagi kalau sama istri, Pak. Bener gak? Kita jujur bingung, enggak jujur bingung. Betul atau tidak? Itu mah bukan istri orang koja, bukan. Kalau istri orang koja mah solehah semua. Dibilang soleh aja kagak amin tuh. Tuh dibilang soleh aja kagak mau amin. Maunya dibilang apa? Ini jangan-jangan gak kedengeran keluar. Pak, istrinya penasaran. Saya gak percaya. Kok di hutan bisa ada kampak emas, bisa ada kampak perak, kampak besi. Istrinya kagak percaya. Pak, woi, saya mau tanya, pernah nggak istri bapak nggak percaya sama bapak? Pernah nggak? Nggak berani jawab, dia takut. Pernah nggak istri kita nggak percaya sama kita? Pernah nggak?
Tamat tuh sama cerita itu. Akhirnya kata suaminya, kalau kamu nggak percaya, besok kamu ikut ke hutan. Ikutlah istrinya, karena suaminya sayang sama istrinya, jujur luar biasa. Diajak istrinya ke hutan, nyari kayu bakar. Kalau kemarin yang jatuh ke jurang kampaknya, hari itu yang jatuh ke jurang istrinya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pak, kalau bapak punya istri begitu jatuh ke jurang bagaimana Pak? Ini cerita bukan sembarang cerita Pak, ada pelajarannya, betul apa tidak? Karena tukang kayu bakar ini sayang sama istrinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya punya istri satu-satunya, itu doang. Sekarang jatuh ke jurang, ya Allah, tolong ambilin istri saya. Kalau kemarin kampak aja bisa, ya Allah, ini saya punya bini satu-satunya. Kebetulan bininya nggak cakep, tapi akan baik, sayang dia sama istrinya. Ya Allah, nggak ada bini saya lagi, cuma dia doang satu-satunya, semata wayang, tolong ambilkan ya Allah. Malaikat menguji si pencari kayu bakar. Begitu diambil dari jurang, yang muncul Ayu Ting Ting. Kata malaikat, ini bukan istri kamu. Bingung tuh tukang cari kayu bakar, ini apa bukan ya? Emang perempuan itu dahsyat ya Pak. Hei bapak-bapak, perempuan itu luar biasa. Makanya ibu jadi perempuan kudu rapi, tutup aurat yang bagus, jangan dibuka-buka. Aurat perempuan beda dengan aurat laki-laki. Saya mau tanya, aurat laki-laki batasannya mana? Dengkul sampai pusar. Kalau habis ngaji, nih habis ngaji, gerah, bajunya dibuka, sarungnya doang, atasnya nutup pusar, bawahnya nutup dengkul, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena auratnya ketutup. Sekarang perempuan, hei perempuan, mana batasan aurat kamu? Mana batasan auratnya? Bingung dia. Seluruh tubuh Anda kecuali dua. Apa yang dua? Muka dan telapak. Berarti telapak kaki. Telapak kaki aurat bukan? Kenapa nggak ditutup telapak kakinya? Dulu Pak, istri saya dari pertama nikah memang sudah pakai kaos kaki. Kenapa? Karena memang kaki perempuan aurat. Kenapa aurat perempuan itu termasuk kakinya? Laki-laki lihat kaki perempuan tertarik. Kalau perempuan lihat kaki lelaki, masa bodoh. Betul apa enggak? Sekarang saya mau tanya, kalau senam, di sini suka ada ibu-ibu senam? Ada. Pakaiannya bagaimana? Gombrong-gombrong apa merecet-merecet? Laki-laki ada yang suka ikut senam? Ada. Saya mau tanya, itu si bapak-bapak laki-laki barisannya di depan apa di belakang? Udah saya tebak bahaya. Betul atau tidak? Makanya beda.
Tapi berhubung si tukang pencari kayu ini jujur, apa dia bilang? Sambil ragu-ragu dia bilang, bukan, ini bukan istri saya. Kayu dinding dibuang lagi karena bukan istri saya. Diambil lagi oleh malaikat. Yang muncul seperti artis yang lain, yang lebih jangkung, lebih putih. Anggaplah Luna Maya. Begitu yang datang Luna Maya mulai mikirnya melintir-melintir. Allahu Akbar. Tapi karena jujur, dia bilang ini juga bukan. Saya nggak yakin kalau bapak-bapak yang ada di Koja ini kayak begitu. Kayaknya lebih bela pilih yang pertama apa yang kedua kali ya. Na'udzubillahi min. Akhirnya diambil istrinya yang sesungguhnya, tapi nggak dikasih tiga-tiganya, nggak kayak tampak yang tadi. Ini berharap dapat tiga-tiganya nih. Dasar lelaki mata udah dua teban. Bapak Ibu, jujur itu penting. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan contoh teladan kejujuran kepada kita, kejujuran dalam perilaku pembicaraan, dalam perbuatan, dalam sikap dan teladan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kamu harus jujur, karena jujur akan membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak jujur, hidup kita berantakan. Dan negara ini harus banyak belajar. Begitu banyak orang yang tidak jujur, akhirnya musibah demi musibah terjadi kepada masyarakat Indonesia. Yang tidak bersalah ke bawah-bawah kena akibatnya. Betul atau tidak? Semuanya kadang-kadang banyak bohongnya. Naudzubillah. Sampai urusan ibadah haji bohong juga. Urusan haji itu kan urusan kita sama Allah. Dia berani juga bohong. Kalau urusan haji aja berani, apalagi urusan MBG. Masa dikasih semangka, tipisnya kayak tisu. Makanan busuk, makanan basi. Naudzubillahi min. Pak Prabowo bagus, cuman yang mengerjakannya yang gak bagus. Kita doain Pak Prabowo panjang umurnya, sehat walafiat sampai selesai periodenya, supaya membawa negara menjadi yang lebih baik dan lebih maju, insya Allah. Kenapa saya harus berdoa? Udah kebayangkan kalau beliau nggak sehat, apa yang akan terjadi? Ngeri. Betul atau tidak? Makanya doain pemerintahnya sekarang benar. Ini Menteri Keuangan juga lumayan ini. Alhamdulillah. Rupa-rupanya baru banyak yang kebongkar. Kereta cepat 124 km, 116 triliun hutangnya. Di Saudi 116 triliun, 1.500 km. Jadi belanja orang Indonesia lebih boros daripada orang Arab. Padahal orang Arab banyak duitnya, orang Indonesia duitnya nggak sebanyak orang Arab. Itulah nasib kita kalau banyak orang tidak jujur.
Ayo kita jujur. Insya satu jujur. Jam 10. Gimana mendengarnya? Masih 3 ini. Kalau satu aja udah setengah jam, 3 berarti 1 jam setengah lagi. Kuat sampai jam 12, kuat. Kuat ngaji sampai jam 12. Kuat, iya saudara kuat, saya nggak kuat. Yang kedua, amanah. Apa amanah itu? Bisa dipercaya, bisa menyampaikan amanat orang. Istilah kasarnya, kalau Pak DKM, saya dititipkan uang 10.000, harus disampaikan ke Bapak DKM. 10.000 dia terima dari saya, itu amanah namanya. Tapi kalau 10.000 nyampainya 5.000, saya bilang tadi yang 5.000 kecopetan, yang 5.000 jatuh, yang 5.000 kepleset, itu sudah termasuk bukan amanah. Kalau aspirasi titipan masyarakat kepada kita dibawa dengan sebaik-baiknya, insya Allah saya yakin DKM Masjid Al-Hidayah juga orang-orangnya amanah. Insya Allah orang yang amanah di surganya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menyia-nyiakan kepercayaan, jangan mengkhianati orang-orang yang sudah menyampaikan pesan dan titip amanah kepada kita. Hadirin, ngeri zaman sekarang. Milih RT aja pakai duit sekarang. Bukan di sini, bukan di sini. Sono, Telunggong. Milih RT pakai duit. Yang RT kan kagak ada gajinya. Ada Pak Ustadz 2,5 juta, itu bukan gaji, OP. Betul nggak? RW nggak ada gajinya, tapi ada pilihan RW, daftarnya 10 juta. Bukan di sini. Saya mah nggak tahu riwayat orang sini. Saya mah tahunya di sono penjaringan. Ada orang masuk kerja harus nyogok juga. Mau dagang punya lapak harus nyogok. Pengen dapat rumah susun kudu bayar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai kepentingan-kepentingan yang sifatnya darurat semua dikomersilkan. Inilah yang harus kita hindarkan dari kehidupan kita masing-masing. Sampai ke tukang-tukang sampah, kalau nggak dikasih duit, sampah kita kagak diangkut. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada. Saya nggak cerita di Koja. Saya mah bukan orang Koja. Penjarina yang begitu mah. Tapi pas dilihat KTP-nya Koja. Lanjut. Kedua, amanah. Anda jadi apa? Tunaikan amanah Anda. Anda jadi satpam, jaga kekayaan perusahaan. Anda jadi dokter, jangan khianati pasien. Kasih obat yang benar. Ini cuma sakit gigi, dikasih resep obatnya 5 macam. Baru sehari giginya kagak sembuh. Apa kata dokternya? Maaf, resepnya salah, tebus obat lagi. Itu dokter nggak amanah ya. Masa orang dioperasi guntingnya ketinggalan di dalam perut. Innalillahi wa inna ilaihi. Bagaimana yang tidak amanah? Itu
yang melahirkan sesar di rumah sakit karena nggak punya duit, pakai BPJS, orang masih sakit, lukanya belum sembuh, udah disuruh pulang. Itu kan ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Enggak ada di kota, Masya Allah beres semua. Yang ketiga, fatona. Fatona apa? Sifat Rasul cerdas, pinter, pandai, tapi nggak pinterin. Pandainya Rasul bisa mengetahui apa-apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Pandainya Rasul bisa mendapatkan pikiran tentang surga dan neraka. Pandainya Rasul bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Maka kalau kita mau mengikuti Rasulullah, wajib menuntut ilmu, mencari ilmu. Kata Rasulullah, tuntutlah ilmu sejak kamu turun dari buayan ibu sampai masuk liang kubur. Kalau kita masih hidup, berarti masih ada kewajiban menuntut ilmu, insya. Yang keempat, tabligh, menyampaikan nilai-nilai risalah, ajaran Allah, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya disampaikan kepada umatnya. Dan Rasulullah SAW menjadi teladan buat seluruh umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah terkumpul menjadi satu kepribadian. Apa kepribadian Rasul? Akhlakul karimah. Akhlaknya, bicaranya jujur, amanah, pandai, apapun disampaikan yang menjadi kewajibannya. Pak, berapa sifat Nabi? Berapa? 1, 2, 3, tabligh. Keempat, fatonah. Kalau 4 itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan terlahir sebagai manusia berakhlak mulia. Insya Allah. Dah, gak usah panjang-panjang. Yang penting ingat, kita kudu jadi orang jujur, kita kudu jadi orang yang amanah, kita juga jangan jadi orang bodoh. Makanya harus belajar. Kita juga harus menyampaikan apa yang sesungguhnya wajib kita sampaikan kepada orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf melanggar perjanjian, jadinya jam 10 tapi sudah kelewat 10 menit, diskon 10 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih sudah diundang ke Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan ini menjadi sarana silaturahim. Orang yang silaturahim, dua untungnya: umurnya panjang, rezekinya berkah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir malam ini diberikan sehat walafiat, panjang umurnya, barokah rezekinya, anak-anaknya soleh dan solehah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah matinya husnul khotimah. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Billahi taufiq wal hidayah, wal